Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para tabi'in ila yaumiddin. Mari kita baca salawat kamilah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bil raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin laka Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bil raghaib خواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن خواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Kemudian kita berniat sengajaku iktikaf karena Allah Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, satu kesyukuran kita bersyukur sedikit demi sedikit, mengenyampingkan kepentingan diri kita, ego kita untuk kepentingan agama kita. Maksud kepentingan agama itu adalah kepentingan akhirat kita. Mau tidak mau kita ini sudah sembahyang, alhamdulillah. Sudah sembahyang ini menganukan kepentingan akhirat kita. Apa itu akhirat? Akhirat itu ya Allah Ta'ala, untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kepentingan diri kita banyak sudah yang kita kalahkan. Mulai kepentingan guring subuh ini turunnya guring. Nah, jadi syukur benar. Jadi itu pian syukuri, wajib bersyukur. Terima kasih ya Allah, ulun kawa-kawanya umpat sembahyang subuh. Kalau ini nasir saksi ulun apa itu apa aja orang tuh penghuni di bawah situ, nah rancak yang kesiangan tuh. Kalau ulun hari ini subuh ini mungkin bisa kesiangan juga subuh ini, tapi karena guru Zaini berhalangan juga kasihan mau istirahat di rumah, karena kemarin yang datang ke sana melihat kalau ganal benar, kalau acaranya itu kayak apa mempersiapkannya, Imbah Tuntung tuh lagi melayani tamu bulik dari Martapura, dari mana-mana melayani. Kan kita bulik sidin belum guring lagi, jadi harus banyak istirahat. Ada gampangan. Nah kayak pian kan alhamdulillah kada punya kepentingan kawa hadir, kan kada. Kalau ulun kan karena disuruh karena disuruh menggantikan guru Zaini. Coba kada menggantikan bisa ada masih di rumah itu. Jadi alhamdulillah kita bisa mengenyampingkan hawa nafsu kita, mengenyampingkan kepentingan kita untuk taat ibadah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bapak-bapak, ibu-ibu itu nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit demi sedikit. Alhamdulillah, ra'sul ibadah, kepala ibadah ini bisa kita pertahankan. Makasih banyak Guru Nasir. Kawa kita pertahankan ibadah sembahyang berjamaah lagi, untung benar itu sudah kita syukuri. Insya Allah kita istiqomah akan diberi dan terus dibantu oleh Allah untuk meningkatkan kualitas sembahyang kita. Bukan sembahyang aja sebenarnya ya, tapi karena sembahyang ini adalah kepala ibadah kita. Nah mulai dari pekerjaan misalnya
gawian kita. Yang dulu kita begawe asal aja bepilih we ini gawiannya, mengorbankan dirinya, benar kalau tuh pahalanya tuh demi bukan bukan pertimbangan hawa nafsu, ada pertimbangan syariat menyelamatkan diri, berhati-hati, ihtiyat itu orang yang selamat, berhati-hati benar. Lalu pekerjaannya yang menjanjikan padahal situ wadah basah, ampihnya di situ. Karena apa? Karena bersungguh-sungguh untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan biar kayak apa? Insya Allah dijaminkan Allah taala. Kurang sudah itu yang penyarikannya, karena kalau aku masih penyarikan nih, aku sembahyang apa gunanya, rusak imanku. Dikuranginya penyarikannya. Yang dulu kada tapi beres dengan anak dengan bini, dibaikinya urusannya dengan anak dan bini. Yang dulu tempeleng dengan anak, ampih menempeleng. Yang kasar dengan anak, ampih, karenanya merasa banyak berdosa. Kenapa? Banyak menuntut ilmu itu dikesampingkannya, sampai sedikit di masjid, sampai merokok. Minta maaf, merokok kan di kalangan ulama kita di Indonesia itu sudah tahu bahwa merokok itu hukumnya makruh, ya. Walaupun di kelompok lain ada menyatakan rokok itu haram. Nah ini jangan yang haram menghantam yang makruh menghantam yang haram. Ayo, itu perbedaan. Lalu inya mau mengurangi, bukan mengurangi, bahkan mengampihi yang makruh itu, nanya ampihi sedikit demi sedikit. Mana rokok ulun? Nah kalau ulun masih mengurangi, inya makruh. Ada juga orang merokok, amunnya kada merokok, ngalihnya membaca, ngalihnya memaham, cuma ya itu ngeles saja pang itu. Tapi memang ada orang tertentu yang merokok itu ya ngalih aja dikisahkannya, masing-masing ada tuh pendapat. Artinya hukum asalnya merokok itu makruh, gitu aja sudah, hukum asalnya makruh. Nah kawainya melawani makruh tadi. Tapi ada juga yang memang sengajanya merokok karena ada pertimbangan lain. Nah ini dikisahkan ngalih karena mengulah polemik aja artinya ada pertimbangan yang lain. Kalau ulun asli bukan pertimbangan lain, asli karena hendak nafsu masih berokok itu aja, jadi dapat hukum makruh. Nah banyak kita ingat mengurangi pergaulan kita. Pergaulan yang mana? Yang kira-kira pergaulan itu kada manfaat. Mulai sudah yang dulu habis kakawalan yang kada kakaruan, yang kada sembahyang tok jaminnya 1 juta, 2 juta, 20 juta, 30 juta, 100 juta. Main-main aja kalau 40 juta sekali ke mana itu yang di Parak sate buaya Celsius, 20 juta. Kalau yang bahari itu sudah hilang sudah itu, alhamdulillah. Yang dulu menyawer ke kilo 10, ke Solong, ke mana itu yang nyawer itu yang agak tingkat tinggi, ke hotel itu yang tingkat tinggi. Yang lebih lagi artis itu lebih tinggi lagi, itu yang duit 20 miliar. Yang duit yang bebaya sangkut duit waya-waya ada 10.000, 200.000 duitnya. Nah itu di Gang Tikus di situ, atau di Gang Nikmat. Itu ada wadahnya, kita hafal itu. Jangan-jangan pengalaman jarka ada, kita berbicara dari orang yang berpengalaman. Bahkan pian kada tahu jo, bahkan ada yang dari Gang Tikus itu yang butuhnya itu sampai benanah datang ke rumah. Kada pernah ulun merasa bahwa ulun lebih bagus, bukan ulun pelaku itulah. Artinya kita juga dengan Allah Ta'ala belum tentu. Jadi kita minta maaf, ujar ulun pian kada usah minta maaf ulun pian, minta maaf aja Allah Ta'ala. Ulun kada lebih baik daripada pian. Itu aja karena kita kita banyak juga takabur dengan manusia, merasa hebat, merasa berilmu, rancak madahi orang. Itu kan rancak kada ingat dengan Allah Ta'ala. Amun berzina itu
kadada demi Allah kadada pernah ulun anu itu kecuali kemaluan ulun ini kecuali masuk kepada 4 kemaluan perempuan yang halal. Nah, itu aja 4 bini 4. Jadi tuh 2 3 tinggal Mama Jenny dengan Mama Zainab. Seperti saudara ketahui kan bahwa saya ingin menambah lagi Mama Jenal kemarin tuh kan. Nah, itu kita jaga semuaan. Jangan lagi menggaduhi orang, mulai dikuranginya juga. Yang ketujuh menyambati orang, muntungnya dikuranginya. Kadada lagi ingatkan ketika kita kisah Isra Mi'raj itu kan kada kisah aja, tugasan kita itu yang Nabi bertemu dunia tuha. Kalau dunia itu artinya bapak ikam bertinggal di situ, baik ingat dunia itu tuha, ikam dunia ini bakalan hancur, ikam bakalan mati, baik ingat. Kalau kadang-kadang kita sudah sekarang kembalikan kepada kita, apakah kita ini masih mengutamakan kehidupan dunia ini atau kehidupan akhirat? Mengutamakan kehidupan dunia ini atau kehidupan akhirat? Kita hendak yang terbaik. Jangan merasa bahwa kita sudah sembahyang angka itu nyaman lah, masih nikmat lah. Memang sembahyang utama. Nah, kalau orang kada terbimbing menjelaskan tentang yang kayak ini, kadang-kadang syariat bahkan sholat itu dianggap biasa. Kada ada gunanya sembahyang kalau jar kayak ini. Kada, ibadah sholat tetap yang lebih utama. Cuma bagaimana mengarahkan diri kita ini untuk betul-betul bahwa persiapan untuk akhirat itu adakah kada? Untuk akhirat ini perhatian ke akhirat ini adakah sudah? Kadakah? Biar bini tuan guru, kalau dunia aja terus penyarikan tuh berarti masih hibak dunia tuh. Karena kita menuju akhir ini sedikit demi sedikit memperbaiki kehidupan kita. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sudahlah kita menjadikan ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ilahi anta maqsudi, wahai Tuhanku engkaulah tujuanku, wa ridhaka matlubi, dan ridho engkau yang ulun minta, ulun tuju, ulun minta ridho engkau. A'tini mahabbataka, berikanlah ulun cinta kepada engkau, wa ma'rifatak, dan berikannya ulun ma'rifah kepada pian. Doa mandoandu pang bagus, doa itu doa kan aja. Cuma apakah sudah implementasinya itu ilahi anta maqsudi, ya Allah pian tujuan ulun, pian tujuan ulun, tapi masih pelit, maka Allah Ta'ala tujuan. Ya Allah pian tujuan ulun, banyak tujuannya lain daripada itu. Bujur ilai anta maksud wa ridhoka matlubi, ridho pian ulun tuntut, banyak ridho yang lain dituntutnya. Gawian yang banyak kada ingat digawinya. Jadi antara doa dengan dengan batinnya, dengan kehidupan seharinya kada sinkron. Ini yang kita anukan untuk kehidupan akhirat kita. Kenapa tadi?
ada yang hendak disampaikan penting, mana hendak disampaikan ceret anu hilangkan. Inya memang dulu ada Guru Jakpar Bahari, apa yang hendak pian sampaikan, jadi ujar Guru Jakpar karena pengajian bebinian hari Sabtu bakesah Haji Rasyidi itu bakesah ujar Sidin yang hendak ku sampaikan masalah ini. Keringat masalah apa waktu itu. Begitu Sidin coba pada nak disampaikan misalnya masalah sembahyang, disampaikan. Begitu sampai ke langgar mendengar si murid lain masalah sembahyang. Mbah Tuntung, maka pian akan masalah sembahyang. Iya itu pang Guru Jakpar. Aku ini terserah Allah Ta'ala, gerak dan diam. Pas tak yang kayak itu tuh, kalau Guru Jakpar wajar sih gerak dan diam itu aku diaturakan oleh Allah Ta'ala. Jujur Ramun Sidin, kalau Sidin aja ditakuni pian makan apa, minum apa, kada mau Sidin sudah. Karena kalau aku pada makan ini sudah menuruti hawa nafsu itu kayak itu aja tuh sudah sampai segitunya beliau. Bujur terserah Allah, cocok aja Sidin mulai hidup bakar rahmat Guru Jakpar Sabran. Banyak murid-murid Sidin, Guru Din termasuk ulun sampat juga manunggu belajaran Guru Jakpar Sabran sampai di situ Sidin artinya diaturi akan Allah Ta'ala hidup Sidin tuh. Nah lalu kita mengurangi hal-hal dunia. Nah nyari ingat ulun, hanya ingat ada kalau hadis Nabi pernah sudah ulun sampaikan hadis Nabi tentang apa itu utubul apa itu wa'mal ya wa'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis ini ulun pede benar kalau menyampaikan karena hadis ini penjelasannya secara utuh, secara bujur itu ulun dengar dari mulut guru abah guru sekumpul, bukan berhadapan di pengajian kayak ini. Nah sidin di musola sini ulun jauh di luar sana, bukan kalau pang karena berhadapan guru kada. Karena orang salah paham dikira ulun murid yang langsung berhadapan. 4 pengajian umum. Ingat benar waktu itu ujar Sidin, wa'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Ini hadis ini, arti hadis ini kerjakanlah duniamu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. Bahimat ikam bagawi dunia itu seakan-akan ikam hidup selamanya. Dan kerjakanlah akhirat kamu seakan-akan kamu esok mati. Nah ini ketika kita berhadapan dengan dalil itu bertentangan dengan pendapat ulama. Ini ulama yang kelas lah, ulama yang memang alim. Ini ada dalil. Kita membaca dalil itu, kita yang bungol. Maksud bungol tuh kada paham terjemahan, itu pun lain kita menterjemahkan orang. Kalau artinya dasar bungul kita menterjemahkan langsung aja kada tahu. Ada juga yang menterjemahkan langsung pemahamannya salah. Jadi misalnya di ayat satu ayat, nah atau di hadis Nabi. Hadis Nabinya nangka ini ujar ulama itu kayak itu. Tapi ulama itu membaca di hadis itu juga. Yang mana kita ikuti hadis ini kah?
ikuti ulama itu. Ulama yang soleh, yang memang paham di hadis, ikuti hadis. Ini hadis bertentangan dengan pendapat ulama menurut kita, bertentangan dengan maksud hadis ini menurut kita. Kita membaca di hadis ini pemahamannya nangka ini. Ulama membaca di hadis itu pemahamannya berbeda dengan kita. Menurut kita ulama itu bertentangan dengan hadis ini. Kalau menurut metodologi istimbat hukum Islam, ya, kalau menurut metodologi istimbat hukum Islam, yang kita dahulukan adalah hadis daripada perkataan ulama. Itu menurut metodologi istimbat hukum Islam. Kalau menurut kedudukan kita dengan ulama yang sama-sama memahami Al-Quran, yang sama-sama memahami hadis, kayak itu kalau tuh ulama itu membaca hadis ini, kita juga membaca hadis ini. Perbedaannya sehingga kita memahami bahwa ulama itu bertentangan dengan hadis yang kita baca ini. Siapa yang didulukan kalau yang nangka ini? Yang didulukan jelas ulama. Kenapa? Ulama itu pasti walaupun bertentangan, pasti maksudnya tahu kemana arahnya. Kalau kita jelas salah. Kenapa? Kita tahu membaca aja maksudnya kemana. Pemahaman kita pasti salah. Kenapa? Ilmu untuk menggali itu kadada. Untuk menggali itu kadada. Maka jangan dipakai pendapat kita yang membaca. Yang membaca. Nah itu termasuk hadis tadi. Siapa yang menganuakan? Nah, Al-Muhaddis Guru Anang Sya'rani, Muhammad Anang Sya'rani Martapula, ujar Abah Guru sekumpul, ujar Guru Anang Sya'rani nangka ini maksudnya hadis ini. Nah, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Gawilah dunia ikam seakan-akan ikam hidup selamanya. Kayak itu kalau. Nah, seakan-akan ka'annaka ta'ishu abada, seakan-akan ikam hidup selamanya. Lalu ujar Sidin, aku betakun, adakah orang hidup selamanya? Jawab situ, adakah orang hidup selamanya? I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Aku betakun, adakah orang hidup selamanya? Kadada kalau. Namun kadada, ayo bahimat aja bagawi di dunia, tapi untuk akhirat. Kayak itu terbuktilah orang yang sampai begos itu kumpulkan harta ikam sing banyakan, amun gasan ke dunia aja rugi kada diniatkan di akhirat. Rugi. Makanya sugih kada maunya ke masjid kada mau, ke majelis taklim kada mau, belajar kada mau. Kayak apa hatinya hendak jadi tawaddu, nang kayak apa hendak kawa dibersihkan. Takabur karena sugih bisa orang. Takabur karena sugih, karena ingat dunia kalau tuh yang bercari itu. Tapi gasan akhirat, karena ka'annaka ta'ishu abada, adakah orang hidup selamanya? Kadada kukurangnya. Nah kena kita cari munasabahnya, persesuaian antara hadis ini dengan ayat Quran yang didukung oleh ayat Quran. Banyak benar persesuaiannya. Nah ini maka umat Islam ini dan pian jangan hakun diracuni orang otak pian, termasuk otak ulun. Diracuni Islam ini menghalangi kemajuan. Menghalangi kemajuan itu dibungulinya pian, dibungulinya asli dibungulinya. Kalau Islam tuh bujur-bujur dijalankan maju tuh Turki maju Islamnya. Teknologi dikuasai aja tapi orang beringat dengan Tuhan. Chessnya apa itu maju kalau tuh Indonesia karena maju bukan karena jangan Islam disalahkan, enggak ada. Orang Islam dasar pengoler belajar. Anda nyaman aja. Kada mau hidup tuh berjuang, kada mau indah benar. Supan cari gawian tuh supan, mengangkat sampah itu supan, becari
supan mah jadi sesuruh orang supan, yang penting begawe bekerja kita orangnya benar. Lain Islam, ajaran Islam menyuruh umatnya maju, tapi niat kemajuan di dunia ini diniatkan dijadikan sarana untuk ke akhirat. Amun maju di dunia aja, ayo lihat negara kita singgung negara tetangga kita yang maju benar, boroko aja kada kawa, makan di bis aja di orang didenda 2 kali sudah ke situ. Bersih negaranya, tapi karing agamanya, nyaman lah kayak itu, ya, nyaman lah kayak itu. Nah, jadi gawi dunia ikam seakan-akan ikam hidup selamanya. Namun lagi ujar Nabi sambung, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Gawilah akhirat ikam seakan-akan ikam isuk mati. Isuk tentulah kita isuk kena mati. Isuk, lusanya lagi, terus pasti kalau mati. Nah, amun pasti mati gawi akhirat itu. Dunia tadi ikam seakan-akan hidup selamanya. Adalah ikam hidup selamanya. Amun kada hidup selamanya, gawi akhirat diniatkan, artinya bahimat sungguh-sungguh mencari dunia tadi untuk kepentingan akhirat kita. Lalu mauinya dengan banyak duit, mauinya kasihan mengasihani ding sanaknya, menyayangi ding sanaknya, dijadikan duitnya itu untuk tulang punggung keluarganya, dijadikan duitnya itu bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, dijadikannya duitnya itu untuk jadi alat silaturahim dengan keluarganya. Duitnya itu bermanfaat, hartanya. Kenapa? Inya main seakan-akan hidup selamanya. Nah, ini ulama menyelamatkan kita memahami hadis ini. Adakah orang hidup selamanya? Amun kada hidup selamanya, maka ikam untuk dunia tadi gawi tapi diniatkan untuk akhirat. Diniatkan untuk akhirat. Kayak apa aja niat aja. Oh, kada terlihat dalam pembuktiannya. Amun bejakat sudahnya itu. Ada juga yang kada mau berzakat karena orang berzakat ini, ujar guru Padang bahari masalah harta. Orang guru Padang, guru Syekh Muhammad Seman bin Haji Mulia Marina, abah guru sekumpul di sanak ibu Maslian kan abah guru tuh nah ading guru Seman Mulia. Ujar guru Seman, harta itu amun sedikit hantunya halus, amun banyak hantunya ganal juga. Ulun mencontohkan sampai situ aja sih, ulun mencontohkan. Contohnya orang berzakat, kalau duitnya halus 100 juta, zakatnya 2,5 2,5 juta setengah. 2,5 juta itu 2,5% dari 100 juta. Kalau orang sudah hatinya artinya orangnya ini sembahyang aja 5 waktu, ulun datang, Pak Haji, ini yang ukuran sembahyang 5 waktu lah, artinya ukuran batas minimal seorang yang beriman, seorang Islam, kalau sudah 5 waktu batas minimal itu sudah dianggap bagus, masuk sudah, masuk ke pelataran, masuk ke pagar. Belum tambahan yang lain menyempurnakan. Pak Haji, duit pian sudah sampai 100 juta. Ini yang sedikit. Andak kapian berzakat, ulun membagikan zakatnya. Oke, ujar Sidin, 100 juta. Karena aku tahu ujarnya 2,5%, 2,5 juta, 2,5. Joki Sidin. Nah ini kada ragu lagi Sidin. Nah ini anunya nah. Nah ini 2,5 juta, karena pian yang minta membagikan, ulun serahkan pian bagi. Insyaallah ulun bagi kepada yang berhak menerimanya. 1 peser pun ulun kada mengambil. Iya, ujar Sidin. Nah ini tambahannya 500. Ini tambahan ke apa? Ini tambahan zakat lain jarnya. Ini hadiah atau apa aja, infak kah? Nah ini selain yang
Kenapa sidin menambah? Kenapa jar? Pian nambah lagi. Iya itu jar sidin 2,5 juta kecil jar sidin. Masih ada 97.500.000 masih banyak. Nah ini ulun bari 500 masih ada 97 juta duit ulun 3 juta aja selesai. Kenapa sidin demikian? Karena duitnya sedikit, hantunya halus. Ayo kita ganalakan hantunya. 1M 2,5% dari 1M 25 juta datang. Ulun nani 25 juta zakat harta ulun. Sengaja aku mengeluarkan zakat harta wajib karena Allah Ta'ala. Ulun tolong terimakan. Diterimakan 25 juta. Inya gana 25 juta itu sudah sebuah sepeda motor MX, tinggal menambahi berapa juta aja lagi. Kadada lagi mau unjuk 5 juta padahal kan masih ada sisanya kan. Ya kalau kadada lagi karena apa? Karena duitnya banyak, setannya bertambah ganal. Kita ganalkan lagi 40M. Ayo pian 40M. Hantunya bertambah ganal. Iya sidin berpikir 40M itu 1M. Inya melihat 1M-nya itu ngalihnya bejakat. Apakah caranya supaya 1M itu terbulik lagi ke inya? Tingkatan orang sembahyang aja amaliyahnya, yang lain-lain peningkatan iman tadi ya, mengurangi hawa nafsunya, mengurangi egonya, melatih untuk ke akhirat, ngalih banar itu mengeluarkan yang 1M tadi. Makanya tadi wa'mal li akhiratika wa'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada, gawi dunia ikam seakan-akan ikam hidup selamanya. Adakah orang hidup selamanya? Amun kadada, maka gawian dunia itu disadangi atau gawian dunia itu diniatkan untuk akhirat. Untuk akhirat. Kalau umur-umur kayak ulun 55 masih turunlah di dunia, seharusnya sudah di stop umur 40. Sahabat Bahari subuh nangka ini belajar dulu di sekumpul. Ada di Riyadus Sholihin tuh, silahkan cari di mana katikasnya itu. Di situ diriwayatkan bubuhan kami sahabat-sahabat Nabi itu, bubuhan kami ujar sahabat-sahabat Nabi umur 40 tahun dunia ditinggalkan sudah. Kadada lagi ibarat usaha disiapkan, dianukan anak-anak lepas dunia dari fisik dan dari hati, kada digawe spesial menghadap Allah Ta'ala. Duitnya sudah cukup aja, sudah anak aja lagi, itu 40 tahun. Ini 55. Lalu kayak apa kalau kita di umur kayak itu? Ayo sudah. Kan kita hendak memenuhi kebutuhan hidup juga. Kada boleh juga kalau menanai, karena kalau menanai kan lebih parah lagi kita kalau hendak kembali kepada Allah tapi gawian kada ada. Menanai meminta, oh jangan. Begitu kita minta gawian meminta, 70 pintu kemiskinan dibukakan bagi kita. Maka kita harus kuat. Jangan berpingkut dengan orang sugih, jangan berpingkut dengan laki, jangan berpingkut dengan bos. Melalui itu aja kita mengetikatkan Allah Ta'ala menitipkan rezekinya dengan orang itu. Jadi nyaman kita, amun mati orang sugih, Allah tetap akan menunjuk orang sugih yang lainnya. Kan mustahil Allah Ta'ala menunjuk langsung kadang-kadang tuh. Nangka itu. Lalu kita yang tadi melepas dunia, atau kita masih aja karena hendak membutuhkan kayak siapa yang hendak mengongkosi kita, lalu kita masih bercari. Tapi tetap kita bercari itu lebih kencang. Sengaja aku bercari bukan untuk di dunia ini, untuk kelebihan ini, khusus untuk ke akhirat aja. Jadi semua keuntungan tuh habis dibariakan. Nangka itu untuk akhirat bukti akan kayak itu. Kadang kau mesti mengalih memang di nafsu kita. Makanya itu
yang lebih kena, yang itu nantinya menolong kita dalam beribadah menghadap Allah. Ibadah utama kita sembahyang, Allahu Akbar. Kenapa? Hati kada ada lagi isi dunia, karena Allah Ta'ala tidak menciptakan dua hati di dalam satu tubuh. Di situ juga mengingat Allah, di situ juga mengingat dunia. Kalau dunia hibak, banyu ini nah ini banyu hibak yang dibawa Guru Nasir, nah ada ya sedikit nih sejari aja. Sejari itu pang amun dunianya, amun dunia hibak saya itu sejari itu pang akhirat Allah Ta'ala. Kada dihalangi orang untuk kemajuan, kada. Atau tetap berkecimpung di dunia tapi diniatkan untuk akhirat. Jadi maju negara kita ini. Oh, kada perlu agama, apalagi siapa ini yang itu. Kada saya bersambat gini orangnya yang dari partai itu tuh. Nah, ya kalau tuh bahkan pendidikan agamanya hendak dihapus. Tasawuf ini menghalangi kemajuan orang, menghalangi kemajuan. Dengan tasawuf itu meningkatkan mutu kualitas orang, meningkatkan menyelamatkan uang negara, memajukan negara. Bayangkan banyak orang-orang pintar tapi diambilinya duitnya. Nah, kenapa anak maju negara? Kenapa inya wani ambil? Karena ilmu tasawufnya kada ada, ilmu takutnya dengan Allah Ta'ala kada ada. Coba menurang takut dengan Allah Ta'ala orang pintar, mau tuh maju negara ini. Syarat jadi presiden, syarat jadi ini adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inya aja kada parak dengan ulama, inya aja maatur-atur ulama, kenapa hendak maju? Kenapa hendak? Apalagi pendapatnya tasawuf menghalangi kemajuan, cocok benar, diracuninya otak kita. Islam menghalangi kemajuan, jar. Datang mana? Mana ada dihalanginya. Contoh lagi, otak kita dicuci oleh bubuannya malam Jumat, malam bahantu. Ya kalau hampir tuh semuanya umat Islam kena nih itu. Padahal kan ada kayak itu. Malam Jumat adalah malam penuh barokah. Bahkan Nabi mengatakan siapa mati hari Jumat dan malamnya, ya kalau tuh dapat ampunan. Kalau tuh di dalam kuburan malam Jumat, kalau hendak malam Minggu yang malam penuh, kita kan anukan harinya. Di malam Minggu itu banyak orang yang maksiat macam-macam. Bahkan bukan malam Minggu aja, wah ini malam Kamis. Itu malam ladies tuh, malam Kamis tuh. Jadi kalau malam Kamis itu masuk ke KP-KP itu kalau bebinian kada bayar. Malam Kamis ujar bubuhannya. Ada mandi 6-9, ada mandi susu, ada mandi kucing. Nah, ulun jelaskan kayak itu, kada usahkin. Tuh ulun dijelaskan bubuhannya, banyak juga tahu di situ. Nah, jadi kita beringat-ingat ke akhirat, hati kita latih sedikit demi sedikit, yang mana-mana untuk menyempurnakan sembahyang nih, nah, berkait dengan panyarikan ampe-ampe sudah. Kawalah pian nih hari ini penyarikan, ada masuk nih penyarikan. Karena ujar Nabi, barang siapa marah, maka orang marah itu menghancurkan iman sebagaimana madu dirusak oleh jaddam yang pahit. Nah, sekarang nih ulun nih, sekarang nih pemarahan. Ini kan makanya bukan nasihat untuk pian nih, untuk ulun. Lalu isuk langsung ampe pemarahannya kada kawa, harus 4-5 kali, 100 kali mendengar itu. Nah, hanyar kita tersadar dan mengamalkannya sekaligus, karena ini karakter penyarikan. Karena begitu kita sarik, jangankan uja abah guru sekumpul, jangankan kita sarik mencelengi bini, bangsat ikam. Aku nih laki ikam tau lah, aku yang mau ongkosi ikam, nyamannya muha maatur-atur aku. Sarik kada itu, nyata sarik. Setan kada itu, nyata setan. Nih bini nih kurang ajar lawan kita. Muha senyum aja, kada marah, kada terlihat marah, tapi di hati sarik sangkal dengannya. Ada kada setan? Baik kada yang kayak itu? Setiap ngada baik, berarti kan setan juga. Sampai di situ tuh guru mengamalkan.
Amun kita bah jadi bulan-bulanan tuh pang bini. Kalau kada ikam uja bininya, bini melawan juga. Kada ko herani lagi pian jadinya kada lagi bepian namanya sarik ikam juga. Ikam kada ko bari juga. Ujar laki, ikam kada ko bari lagi duit sebab aku yang begawe kada ko bari duit nyawa. Uja bininya, ikam kada ko bukakan juga sulawar. Nah, bakalahe berdua-dua. Anak mendengar tiap hari bakalahe nang kayak itu. Bahantam itu cocok banget tuh pang bakalahi di hadapan anak. Kayak apa anak jadi orang bagus, jadi bagus ahlaknya. Itu aja belum kawa dibaiki. Jika susah tapi kita yang menggaduhi urusan orang itu banyak kekurangan kita penyarikan belum lagi. Ria pahiriannya. Nih supaya kita menjauhi nih yang ngarannya gibah. Pahirian cinta dunia nih. Pernahkah kita juga memperhatikan diri kita nih? Menangis di hadapan Allah Ta'ala. Nya ada pang mun nafsu masih Pernahkah kita termenung ya Allah, ulun ni mati juga sudah amu ulun mati wayah ini apa yang ulun bawa di hadapan pian sudah juga kamenyap hati nang kayak itu yang wa ila hadzal habibi ghayata amalina kepada kekasihku ini Nabi Muhammad ghayata amalina puncak angan-angan kita. Adakah Nabi sudah kita jadikan puncak angan-angan? Yang kita jadikan puncak angan-angan yaitu aku kena berumah ganal, aku kena bisi mobil ini, aku kena hendak jadi gubernur, aku kena bisi ini, kena aku puncak angan-anganku aku hendak berbini 4. Masih ada Mama Zainab dengan Mama Zaini, yang dicarikan Mama Zainal dengan Mama Zairin, 2 lagi. Itulah puncak angan-angan kita. Ada yang angan-angannya bisi rumah, ada yang angan-angan itu aja dipikirkan. Adakah pernah kita Nabi kita pikirkan yang berjasa lawan kita, menangis kita menghadap Allah Ta'ala nih. Ya Allah, bila jua ulun mimpi Nabi, ada juga cinta ulun rasanya lebih cinta harta ulun daripada cinta kepada Nabi. Padahal Nabi memasani la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman ikam berataan kecuali aku lebih dicintainya daripada abahnya, anaknya dan manusia semuanya. Adakah kita kayak itu? Nah ini. Jadi kalau kita kayak itu terus kita mengembalikan ke diri kita, lalu mau berkurang sudah tuh begaul bebinian, mudahan biniku mendengar. Bebinian begaul kurang sudahnya ke rumah mana nangga kecuali penting ke tetangga juga yang penting aja bepandir hanya keluar yang penting andak juga bepandir kada mau menyambati orang baik mahalabiyu menghibur orang daripada bepandir menyambati orang. Oh ini sudah paham, oh ini tetanggaku nih hendak guring anak istirahat, pintar sudah membaca keadaan orang. Inya ada juga yang totok guru nih, nyata habis maghrib istirahat, nyata sebelum maghrib ada pengajar, iya masih ngetok aja, padahal boleh aja guru tuh mau usir, cuma ngaran tamu dia akan paham Pak, mulai sudah paham dengan orang, mengerti sudah dengan keadaan orang. Kenapa? Inya sudah otaknya bersih untuk menuju ke akhirat. Sama orang otaknya totok, iya dunia ini dijadikannya tujuan sama sekali. Iya, rancak stres. Apa jadi jar kita hendak jobi lagi yang puncak angan-angan kita Nabi, angan-angan kita Allah Ta'ala akhirat. Amun sudah angan-angan kita Nabi, angan-angan kita Allah Ta'ala, yang lain itu umpat barataan. Andai kata kada tercapai sudah yang puncaknya, kada bakalan sedih kita. Amun jauh dari Nabi, jauh dari Allah Ta'ala, dijamin hidup menderita. Hendakkah diantarkan kepada Nabi? Maka Nabi kita baatur beibadahnya kada bukan beribadah lalu beribadah meninggalkan kewajiban terhadap Allah.
beribadah beribadah hanya beribadah lalu meninggalkan kewajiban terhadap anak di dunia, lalu kena asik beribadah lalu ampe bagawi kada. Atau sebaliknya bagawi berhimat lalu kada ingat akhirat, itu nyata sudah kelihatan. Lalu disuruh yang elegan di dalam beragama tadi. Selamat tuh. Ilmu ditambahi. Nah, masalah ini siap itu yang ini. Ayo belajar fikih kada, belajar tauhid kada, belajar tasawuf kada. Larut jua ke akhiratnya, mesti ada terbimbing, mesti agama kita harus dikuati. Ini dulu yang dapat disampaikan. Minta maaf atas segala kekurangan. Kita bacakan Fatihah untuk kesembuhan ini di Parah Suraya, anaknya Pak Peri masih sakit tuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa'afani karim wa'afani rahman wa'afani arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Minta maaf.